menit lagi, 9 menit lagi. Ini mana? 17. Tiga lawan.
Tablik lah UGM. Jangan baca yang banyak peluang. Tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan jauh. Yang pertama kita pada hari ini masuk jam 12 lewat 17 menit. Dan yang kedua sebagai imam dari kita pada hari ini Ustaz Chandra dan juga dan itu ada nanti insyaallah semoga kepada Bapak Bupati berjumlah 303.872.000. Alhamdulillah kepada saudara sekalian yang telah mengungkapkan sebagai resminya kemudian sama-sama dengan baik. Yang perlu disampaikan juga ada beberapa program yang ada di Majelis saya bertanya dan disampaikan. Yang pertama untuk peningkatan ilmu Al-Quran kita yang Majelis menyediakan fasilitas untuk bapak-bapak ada pengajian atau pengajian dari tajwid dari kelas 1 ini disediakan setiap malam Selasa, malam Kamis dan di malam Rabunya juga ada pendalaman ilmu tajwid. Untuk anak-anak juga kami sediakan di TPQ Al-Hidayah insyaallah setiap hari dan hari Sabtu dan Minggu itu setelah pada sholat asar. Dan ibu-ibunya juga ada di hari Rabu siang. Ini semua disediakan oleh Masjid Bugis secara gratis dan cuma silakan datang langsung ke Masjid Bugis. Dan kita sebagai ahli subuh di sini taklim ahli subuh dan di subuh Jumatnya kita akan mengundang ceramah yang ada di perusahaan dan dilanjutkan nanti sarapan bersama untuk dengan terakhirnya dengan pembagian AMS yang telah kita tentukan tadinya untuk jemaah edukasi dan bagian-bagian untuk memenuhinya untuk meningkatkan edukasi ini bisa menghubungi saudara Bapak Asep Mahmud dan saudara Sony ya. Ini sementara ini kita baru sekitar 20 orang penerima. Jadi kita sediakan setiap Jumat untuk kaum berapa dan sekali. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang memohonkan untuk dapat mengisi saf yang paling depan dahulu. Karena yang jelas saat depan ini lebih utama. Dan juga yang bersama misalkan dalam sholat di depan itu pernikahan di menghalangi dan hal yang termasuk. Silahkan Pak disuruh sampai depan cuma yang kosong ini tidak ada perbedaan yang duluan silahkan diisi sampai depan dulu. Dan terakhir mohon HP-nya kita sama-sama sediakan atau suaranya kita kecilkan dulu supaya sholat pada hari ini kami kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kurang mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, takwa yang juga menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat berserta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau merupakan tuntunan kita dalam beribadah serta suri tauladan kita dalam bermuamalah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah senantiasa terbuka. Sungguh patut kita syukuri. Cobalah jika kita hidup di negeri yang muslimnya masih minoritas, kita mungkin akan merasakan kesulitan yang luar biasa untuk hanya melaksanakan solat Jumat, apalagi solat 5 waktu berjamaah. Beberapa tahun yang lalu, sebuah harian nasional memberitakan bahwa saudara kita kaum muslimin kaum muslimin di Inggris sangat kesulitan mencari lahan kosong untuk mendirikan masjid. Selama bertahun-tahun mereka harus pergi ke kota lain untuk bisa solat Jumat, hingga akhirnya mereka menggunakan garasi rumah sebagai masjid. Demikian pula saudara kita di Perancis, karena kekurangan masjid, saudara-saudara kita kaum muslimin di Paris terpaksa solat Jumat di jalan raya. Namun justru jalan raya itulah syiar Islam di sana kelihatan menarik. Khawatir hal yang tidak diinginkan terjadi, pemerintah Perancis melalang solat Jumat di jalan raya. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan alternatif di tempat tertutup. Jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita syukuri bahwa di Indonesia terdapat sangat banyak masjid. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2024 lalu terdapat 313.197 masjid dan 382.794 musholla. Sebuah angka yang cukup fantastis sekaligus membuat miris. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak masjid yang tidak makmur. Masjid hanya digunakan sebagai tempat solat fardu, itu pun sepi dari jamaah. Perhatikanlah masjid di sekitar kita pada saat ini. Saat salat Jumat memang terlihat ramai, bahkan mungkin tidak muat. Tapi bagaimanakah dengan solat Isya, apalagi solat subuh? Maka tugas kita hari ini bukan lagi memperbagus fisik masjid, apalagi membangun masjid baru yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari masjid yang telah ada. Tugas kita adalah memakmurkan masjid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata memakmurkan berasal dari kata dasar ma'mur yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Amaru ya'muru, imarah, yang memiliki banyak arti. Di antaranya adalah membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, mengabdi, menghormati dan memelihara. Kata itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang juga menunjukkan keutamaan pemakmur masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah
fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Dengan demikian, arti memakmurkan masjid adalah membangun, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar bersih dan suci, serta mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sejarah mencatat sedikitnya ada 10 fungsi dan peran masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di Masjid Nabawi. Di antaranya tempat ibadah, yaitu tempat melakukan salat, melakukan zikir, kemudian tempat syura atau musyawarah dan konsultasi, kemudian tempat pendidikan atau madrasah, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, tempat pengobatan para korban perang, tempat pengadilan dan mendamaikan sengketa, tempat santunan sosial, aula dan tempat menerima tamu, tempat menahan tawanan, serta pusat penerangan dan informasi, serta pembelaan agama. Berkaca dari definisi memakmurkan masjid dari sejarah Nabi, maka setiap bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa digolongkan sebagai usaha memakmurkan masjid. Ada beberapa bentuk dalam usaha memakmurkan masjid. Yang pertama yaitu mendirikan dan membangun masjid. Membangun masjid adalah amal pertama memakmurkan masjid. Karena tanpa adanya masjid, bagaimana mungkin kita dapat memakmurkannya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, wa banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memperbaiki masjid atau dalam istilahnya peningkatan masjid juga termasuk upaya memakmurkan yang akan diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan dibangunkan rumah oleh Allah di surganya nanti, asalkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk kedua yaitu membersihkan dan mensucikan masjid serta memberinya wewangian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis riwayat Abi Daud. Kemudian bentuk yang ketiga yang sangat penting yaitu mendirikan salat berjamaah di masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang artinya salat jamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian bentuk yang keempat yaitu memperbanyak zikrullah dan tilawatul Quran di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan berak, tetapi hanya saja ia dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu bentuk kelima, memakmurkan masjid dengan taklim, halaqah dan majelis ilmu lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketentraman pada mereka, rahmat dan akan menyelimuti mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu di masjid bukanlah kategori riya seperti apa yang dipikirkan kebanyakan orang, melainkan memang anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari uraian di atas mengenai definisi hingga bentuk memakmurkan masjid, berikut keutamaannya itu, kita termotivasi untuk memakmurkan masjid yang secara otomatis juga membuat kita lebih dekat pada masjid. Hati kita lebih terpaut kepada masjid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa semua dijadikan sebagai pemakmur masjid dan pecinta masjid. Sebab masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian 5 di antara bentuk memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang memakmurkan masjid, dan kita dapat menyampaikan beberapa hal ini kepada yang lainnya. Semoga masjid-masjid kita makmur, kita pun ikut makmur. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu atadilu, rapat luruskan shaf. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.